Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Para santriwati yang kami banggakan, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita yang kemarin sempat kita terputus karena ada beberapa uzur, ada beberapa keperluan yang mendadak, jadi kemarin kita libur. Alhamdulillah untuk hari ini kita lanjut. Target kita khatam sebelum kita kembali ke pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il musannifin majmu'in malaikatul muqarrabin khususnya Syekh Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ja'far Shadiq Qudus wal awliya itis'ah wa jami'a ulai wa ulama'i khususnya Al-Qur'an Syekh Muhammad Arwani Amisa wa zawjatihi thumma ila jami'al qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila mu'allifiyah dari kitab Sayyidil Habib Umar bin Hafidh nafa'ana Allah bi'ulumihim wa a'ada alaina min barakatihim syai'ul lillahi lana wa lahum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Kita lanjut mulai hadis nomor 41. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'ani. Qala dawa Rasulullah sabaqat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul huwallahu ahad utawi surat Qul huwallahu ahad yakni surat Al-Ikhlas. Ta'dilu atau ta'dulu iku madani atau iku mencapai thulutsal Qur'ani ing sepertelune Al-Qur'an. Rawang riwayatake ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Hadis nomor 41 ini menjelaskan bahwa surat Al-Ikhlas pahalanya itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Jadi kalau kita membaca surah Al-Ikhlas itu sebanyak 3 kali, maka sama saja kita telah menghatamkan Al-Qur'an dari juz 1 sampai juz 30. Pahalanya dianggap sama menghatamkan Al-Qur'an. Tapi tetap untuk keutamaan dan fadilahnya itu pasti lebih besar orang yang membaca dari Alif Lam Mim sampai An-Nas. Untuk pahalanya dan dianggap sama itu 3 kali membaca Qul huwallah sama saja dengan menghatamkan Al-Qur'an 1 kali. Untuk hadis nomor 41. Kita agak cepat ya karena kita kejar khatam. Hadis nomor 42. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Kafa bil mar'i kadziban ayu haditsa bi kulli ma sami'a rawahu Muslim. Qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Kafa cukup bil mar'i kelawan uang kadziban. Kafa cukup bil mar'i kelawan uang kadziban ing goroh ayu haditsa apa yen to ngucap apa yen to cerita sapa mar'un bikul 5 kelawan saben-saben perkara sami akang den krungu sapa mar'un. Rawang riwayatake ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Nabi bersabda, Rasulullah bersabda, seseorang itu cukup dianggap sebagai pembohong ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Seseorang itu cukup dianggap sebagai pembohong ketika dia menyampaikan apapun yang dia dengar.
dulu apakah informasi itu benar atau salah. Tapi setiap dia mendengar apapun dikatakan ke orang lain, itu sudah mencukupi dia disebut sebagai seorang pembohong. Karena bisa jadi kabar atau informasi yang diberikan atau dikatakan oleh orang itu sesuatu yang bohong. Makanya kenapa kok dia bisa dikatakan pembohong? Beda kalau kita mendengar sesuatu lalu kita telaah dulu, lalu kita cek dulu, maka itu kita tidak termasuk pembohong. Makanya jangan semua yang kita dengar, semua yang kita ketahui belum jelas keadaannya kita omongkan, jangan seperti itu. Nanti bisa timbul fitnah, bisa timbul kebohongan. Alangkah baiknya kalau kita mengetahui sesuatu, kita cek dulu benar atau enggak informasi ini, sahih enggak informasi ini. Oh ternyata tidak benar, tidak usah kita ucapkan, tidak usah kita sebarkan ya. Kalau informasi itu benar dan memiliki manfaat bagi orang lain, kita sampaikan ke mereka. Tapi kalau informasinya salah, jangan kita sampaikan ya. Makanya setiap informasi, kabar atau apapun yang kita dengar, kita terima, kita cek dulu kebenarannya, kita cek dulu kesahihannya, ini benar atau salah. Kalau salah jangan dikatakan, jangan disebarkan. Kalau benar dan ada manfaat bagi orang lain, sebarkan gitu ya. Kalau tidak ada manfaat bagi orang lain ya nggak perlu, karena mungkin katakan urusan pribadi kalian ya, nggak perlu kalian omongkan ke orang lain agar mereka tahu, itu nggak perlu ya, cukup kamu saja yang tahu. Untuk hadis nomor 42 diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis nomor 43. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Qala dawuh Rasulullah sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalimatani utawi rong kalimat khafifatani kang enteng alal lisani ing atase lisan, thaqilatani abot fil mizani ing dalem timbangan, habibatani iku kang den senengi ila rahmani kedue Allah. Rupane kalimat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, ini kalimat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Rawa ngriwayatake ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari, Muslim lan Imam Muslim. Ini berarti diriwayatkan oleh siapa? Kalau yang Imam Bukhari dan Muslim kita sebut dengan istilah syaikhan. Kalau hadisnya kita sebut dengan istilah muttafaqun alaih. Jangan bingung dan jangan lupa kalau bisa. Dua kalimat yang begitu mudah diucapkan, tapi pahalanya begitu besar dan dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, seperti yang biasanya kita baca kalau membaca tahlil. Itu memang benar-benar memiliki keutamaan yang begitu besar. Buktinya ya, Kanjeng Nabi sampai mengatakan thaqilatani fil mizan, berat di dalam timbangan mizan. Berarti ini bukan kalimat sembarangan. Pasti ada banyak sekali keutamaan di dalamnya. Dan juga kalimat ini disukai atau dicintai oleh Allah. Habibatani ila rahman. Ya, ini kalimat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil. Kita lanjut hadis nomor 44.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Qala dawa Rasulullah sabaqati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Likulli syai'in soffatun. Soffatus sholati at-takbiratul ula. Hadithun hasanun rawahul Baihaqi. Likulli syai'in iku kedua saben-saben suwiji-wiji. Sofwatun utawi intisari, wa sofwatus sholati utawi intisarine sholat, at-takbiratul ula iku takbiratul ula atau takbiratul ihram. Haditsun utawi iki iku hadits hasanun iku hasan. Rawang riwayatake ing hadis al-Baihaqi sapa Imam Baihaqi. Hadis nomor 44 ini Nabi bersabda, di setiap perkara itu pasti ada intisarinya. Di setiap perkara itu pasti ada intisarinya. Dan intisari sholat ialah takbiratul ihram atau takbiratul ula. Contoh saja untuk Al-Quran, intisarinya apa? Intisarinya terdapat di surah Yasin. Salah satu jantungnya atau hatinya Al-Quran. Jadi semua makna Al-Quran itu terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Makna Al-Fatihah itu terkandung dalam dalam kalimat Bismillah. Lalu salah seorang ulama mengatakan makna Bismillah itu terdapat di huruf B-nya. Di huruf B-nya itu terkandung makna Bismillah. Ada lagi yang mengatakan di huruf B-nya pun itu terkandung di titiknya. Kan ada titik. Nah, di situ intisarinya. Ada yang mengatakan seperti itu. Di para fuqaha mengatakan bahwa orang yang dianggap menemui atau menangi ya bahasa Jawanya jamaah sholat itu ketika dia bisa takbiratul ihram sebelum imam itu rukuk, atau minimal dia bisa rukuk bersama imam. Bahkan dikatakan para ulama salaf itu ketika beliau itu telat sholat jamaah, maka beliau akan merasa sangat sedih selama 7 hari. 1 kali telat sholat jamaah, itu beliau akan merasa sedih selama 3 hari. Kalau beliau itu telat sholat Jumat, maka beliau akan merasa sedih selama 40 hari. Sampai begitunya ulama-ulama zaman dulu. Kalau sekarang kan jauh beda ya sama kita. Ulama-ulama zaman dulu seperti itu. Jadi intisarinya sholat dalam hadis ini itu adalah takbiratul ihram atau takbiratul ula. Jangan bingung, nanti mungkin di hadis-hadis lain ada yang menjelaskan bahwa intisarinya sholat itu ada di sujud. Nanti ada intisarinya sholat itu ada di Al-Fatihah, ada di ruku, ada di khusyuk. Jangan bingung, karena hadis itu banyak sekali dan semuanya bisa kita amalkan. Selama hadis itu tidak bertentangan secara hukum ya, satu bilang wajib, satu bilang haram ya, ini kan nggak bisa kita satukan. Tapi kalau hadis itu masih bisa kita satukan, podo-podo api ya udah kita laksanakan dua-duanya ya. Lanjut hadis nomor 45. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala dawuh Rasulullah sabaqati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lau kanat lamun ono ad-dunya apa dunya. Lau kanat lamun ono ad-dunya apa dunya. Ta'dilu iku
mencapai indallahi ing dalem ngarsane Gusti Allah junaha ba'udaten ing sayape laler masaka mongko ora bakal maringi wujuan sapa Allah kafiran ing wong kafir minha sangking dunya syurbata ma'en ing saumbena. Haditsun utawi iki iku hadits sahihun iku sahih rawang riwayatake ing hadits sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Hadis nomor 45. Nabi bersabda, andai saja dunia ini mencapai atau memiliki kemuliaan sebesar sayap lalat. Andai saja dunia ini memiliki kemuliaan sebesar sayap lalat di samping Allah, di hadapan Allah, maka Allah tidak akan pernah memberikan orang kafir seteguk air minum. Maka Allah tidak akan memberikan orang kafir seteguk air minum. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi maksudnya begini. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa dunia seisinya semua itu tidak ada harganya di hadapan Allah. Bahkan sekecil sayap lalat itu tidak ada harganya di hadapan Allah. Berarti lebih kecil dari sayap lalat. Bahkan tidak ada harganya di hadapan Allah. Karena dunia ini semua hanyalah tipu daya. Yang pasti hanya Allah dan juga amal soleh yang nanti akan membantu kita dan menerangi kehidupan kita di hari akhir. Jadi memang kita tidak boleh sampai punya pikiran atau ketergantungan terhadap dunia, karena dunia itu tidak ada harganya di hadapan Allah. Mas, berarti kalau gitu kita tidak perlu bekerja, kita tidak perlu mencari uang, kita tidak perlu sekolah dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Memang dunia itu tidak ada harganya di hadapan Allah. Tapi ketika kita di dunia, maka kita harus menggunakan dunia itu untuk amal kebaikan. Nanti jadinya akan amal soleh dan akan berguna kelak di hari kiamat. Selama kita di dunia, kita harus berusaha untuk dunia kita. Tapi jangan sampai ada rasa ketergantungan di hati kita pada dunia. Bekerja, ya bekerja secara normal lah. Jangan sampai pekerjaan kita itu malah menjauhkan kita dari Allah. Kita jarang sholat, kita jarang ngaji, jangan sampai. Tapi kita tetap wajib bekerja, karena kita dalam Islam kita dilarang meminta-minta selama kita masih memiliki kemampuan, masih memiliki kekuatan. Jadi kita netral. Kita tidak boleh condong ke dunia dan sampai bergantung pada dunia. Tapi kita tidak boleh kok hanya memikirkan akhirat tanpa memikirkan dunia. Jadi kita juga memikirkan keduanya. Ya. Satu riwayat i'malid dunya ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah untuk duniamu seperti halnya andai kata kamu itu hidup selama-lamanya. Gaya kaya kowe urip terus. Ya, dia semangat dalam wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi kamu juga harus beramal untuk akhiratmu seperti halnya besok kamu akan mati. Jadi dia akan semangat untuk beribadah kepada Allah. I'mal li dunyaka, tapi juga i'mal li akhiratika. Dua-duanya jalan. Jangan hanya terus kamu cuma belajar tanpa mau bekerja, jangan hanya bekerja tanpa mau belajar, tanpa mau sholat, beribadah juga. Kita jadi pribadi yang netral, karena sebaik-baik perkara itu yang di tengah. Khairul umuri awsatu. Lanjut hadis nomor 46. Qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabaqat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man utawi sapane wong salaka kang luru sapa man tariqon ing dalan yaltamisu kang niat atau kang luru fihi ing dalem tariq ilman ing ilmu sahala mongko bakal gampangna Allah sapa Allah lahu keduwe man tariqon ing dalan ilal jannati maring swarga. Haditsun hasanun hadis utawi iki ku hadis hasanun iku hasan rawang riwayatake wa hadis at-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi. Nabi bersabda barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu ya. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan perjalanannya menuju surga. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan perjalanannya menuju surga. Ya Allah, setiap hari ketika kita mau bersekolah, kita mau mengaji, setiap langkah kita itu akan dinilai ibadah. Ya, akan dinilai ibadah dan akan semakin mendekatkan kita kepada surganya. Asal niat kita juga ikhlas. Kalau niat kita itu untuk pamer, untuk caper, ya mohon maaf, Allah itu tahu apa yang kita niatkan di dalam hati. Otomatis nanti ya pahala kita berkurang. Bisa jadi nanti pahala kita malah hilang kan. Mantap. Niatnya harus ikhlas karena Allah, mencari ilmu karena Allah. Insya Allah nanti kita akan dimudahkan jalannya menuju surga. Kita lanjut hadis nomor 47. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man utawi sapane wong sholat kang sholat sapa man al isya ing sholat isya fi jamaatin ing dalam jamaah fakaan nama mongko kaya qoma jumeneng sapa man nisfal laili ing setengah wengi. Waman utawi sapane wong sholat kang sholat sapa man as-subha ing subuh fi jamaatin ing dalam jamaah fakaan nama mongko kaya sholat sapa man al-laila ing wengi kullahu yus kabehane lail. Rawang riwayatake ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Nabi bersabda, barang siapa yang sholat isyaknya itu secara berjamaah, maka pahalanya itu seperti halnya dia sholat setengah malam. Lalu barang siapa yang sholat subuhnya secara berjamaah, maka pahalanya seperti halnya dia sholat satu malam penuh. Diusahakan, memang sholat isya sama subuh ini kan begitu berat ya, karena kadang subuh kita ketiduran, isyanya kita kecapean, kadang nggak sholat malah naudzubillah. Itulah kenapa Nabi Muhammad memberikan satu apresiasi bagi orang-orang yang mampu sholat isya secara berjamaah dengan apresiasi pahala setengah malam, dan barang siapa yang mampu sholat subuhnya berjamaah mendapatkan apresiasi sholat satu malam penuh. Hadis nomor 48. Qala dawuh Rasulullah sepakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-mar'u ma'aman ahabba. Al-mar'u utawi seseorang atau utawi wong ma'aman ahabba iku tetep ing dalem ngarsane wong ahabba kang disenengi. Rawang riwayatake ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Nabi bersabda, kelak ketika kita di akhirat, maka kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai selama di dunia. Ini ada satu kisah berkaitan dengan hadis ini, asbabul wurud ya.
Satu ketika asisten atau pelayan Kanjeng Nabi merasa bimbang, merasa resah, lalu terpancar dari wajah si pelayan tersebut ketika melayani Kanjeng Nabi. Lalu Kanjeng Nabi pun ngeh atau sadar kalau pelayannya ini sedang dalam kebimbangan, sedang dalam kegelisahan. Ditanya sama Kanjeng Nabi, apa yang membuatmu gelisah? Apa yang membuatmu bimbang hingga wajahmu terlihat begitu murung, tidak seperti biasanya? Lalu dijawab sama si pelayan tadi, wahai Nabi, engkau pasti akan berada di surga karena engkau seorang nabi. Keluargamu pun pasti akan berada di surga karena mereka keluarga nabi. Lalu bagaimana dengan diriku? Apakah aku ini pantas untuk di surga? Apakah aku ini nanti akan bisa masuk ke surga atau tidak? Pelayan tadi menjawab dengan mata yang berkaca-kaca. Lalu Nabi pun akhirnya bersabda, hadisnya ini, almar'u ma'aman habba. Kelak ketika di hari kiamat, kelak ketika di akhirat, kita akan bersama orang-orang yang kita cintai selama di dunia. Engkau mencintaiku wahai pelayanku, maka kelak engkau akan berada di sampingku. Inilah sebab turunnya hadis almar'u ma'aman habba. Berarti selama di dunia pun kita berusaha, dan memang satu kewajiban kita untuk mencintai Nabi Muhammad, mencintai para habaib, para habib-habib, para keturunan Kanjeng Nabi, agar kelak ketika di akhirat kita akan bersanding, minimal kita akan berada di belakang beliau, yakni di dalam surga. Tapi mohon maaf, kalau kita kok cinta dan kita itu kok sampai punya rasa ketergantungan dengan orang-orang yang tidak memeluk agama Islam, katakanlah BTS atau artis-artis Korea yang mohon maaf notabene tidak beragama Islam. Saya khawatir kelak ketika di akhirat, andai kata mereka digiring ke dalam neraka, maka kalian yang mencintai akan ikut juga ke neraka. Na'udzubillahi. Kagum boleh ya, kagum karena dia itu kok begitu tampan, begitu cantik, boleh. Tapi kita kagum itu kepada Allah sebagai yang menciptakan. Ya Allah, begitu tampannya ciptaanmu, berarti betapa sempurnanya engkau menciptakan dia. Jangan kalau kita kagum ke dianya, karena dia ini juga ciptaan Allah. Bagaimanapun Allah yang menciptakan dia, jadi kita kagum ke dia atas dasar kita kagum kepada Allah ya. Jangan sampai kok kita mendewa-dewakan dia atau kita memuja-muja dia seperti yang fenomena-fenomena ya anak-anak muda zaman sekarang ya, khususnya yang perempuan. Mereka terlalu over, terlalu berlebihan dalam mengidolakan seorang artis, seorang aktor. Itu keterlaluan. Harusnya kita sudah memiliki idola yang paling pasti, idola yang paling sempurna, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita boleh mengidolakan orang lain, tapi jangan sampai mengalahkan rasa kagum kita, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kagum kepada seorang aktor karena profesionalitasnya, monggo. Kita kagum kepada seorang penyanyi karena suaranya begitu indah, monggo. Tapi balik lagi kepada Allah, orientasinya kepada Allah. Ya Allah, begitu hebatnya engkau menciptakan suara selembut itu. Ya Allah, betapa mulianya, betapa hebatnya engkau menciptakan seseorang secantik itu ya. Jangan kita gantungkan hati kita ke dia, jangan. Tetap kita gantungkan kepada Allah. Dengan dasar kita melihat bukti nyatanya lewat idola-idola kita ya. Yang kita ambil itu baiknya, kita tinggal buruknya. Khudh
masofa wa da'maka darab. Ambillah yang baik, ambillah yang murni, ambillah yang suci, dan tinggalkanlah yang kotor. Ya. Jadi monggo kalau kita mau mengidolakan seorang artis, seorang aktor, tapi keidolaan kita kepadanya orientasinya kepada Allah, dan juga keidolaan kita kepadanya tidak boleh sampai mengalahkan keidolaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, para sahabat, dan juga para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai sekian. Kita lanjut lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Semoga saja kita bisa menghatamkan kitab ini, karena kurang sedikit, cuma kurang 10 hadis saja. Eman kalau kita tidak bisa hatam. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan, mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang jelas. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa di komen di bawah atau langsung menghubungi saya. Tidak apa-apa, nanti kita akan carikan jawabannya. Kalau kami tidak tahu, kita akan tanyakan kepada para masyayikh, para romo-romo yai kita. Semoga membawa keberkahan ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ala kulli ma'na wa bi sarafna shalih al-fatihah.